warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CPT Angkatan 8 Kota Pekalongan, akan mempraktikkan coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Zamala sebagai supervisor. Saya Agus Riyadi dari SDN Kandang Panjang 1 sebagai coach. Dan saya Nurul Ikma dari SMP Negeri 5 Pekalongan sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Bu Mala, saya sehat. Anak-anak dan keluarga gimana? Oh alhamdulillah, anak-anak sehat, bisa sekolah dengan rajin. Keluarga saya juga di rumah alhamdulillah sehat semua. Kalau kabar Bu Mala sendiri bagaimana? Baik juga Pak Agus ya, maksudnya ya. Semoga juga sehat semua ya Pak Agus ya. Baiklah, Pak Agus hari ini akan melakukan coaching ya. Betul sekali Bu Mala. Oke, sebelum Pak Agus melakukan coaching, ada beberapa hal nih Pak Agus ya yang akan saya tanyakan ya. Ada beberapa hal yaitu tentang rubrik penilaian kita. Pada rubrik penilaian kita hari ini yaitu coach dan coaching yang akan dilakukan, apakah nanti sudah sesuai dengan algoritma? Ya. Kemudian bagaimana Pak Agus itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada si ya, itu ya Pak Agus ya. Kemudian bagaimana coach tersebut atau Pak Agus itu menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini Pak Agus untuk ini loh, Pak Agus kan akan melakukan coaching. Pak Agus jangan lupa ya. Nah, ini saya ingatkan ya Pak ya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada 3 di Pak Agus. 1 pemikiran, yang kedua proses ini, dan yang ketiga memaksimalkan potensi si coaching. Baiklah Pak Agus ya, sebelum kegiatan coaching dimulai, saya boleh menanyakan Pak Agus. Silakan Bu Mala. Ini Pak Agus ya, terkait dengan kegiatan nanti yang akan dilakukan coaching, Pak Agus dengan si coaching, ada kompetensi nih Pak Agus. Nah, terkait dengan kompetensi tersebut, apa yang ingin diinginkan oleh Pak Agus untuk mengembangkan pada coaching nanti? Saya mengambil kompetensi 3 Bu, yaitu hadir secara penuh dengan si uji. Saya akan proaktif, kemudian mendengarkan dengan baik, selanjutnya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada uji, sehingga bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah pada supervisi berikutnya. Pak Agus ini ya, semangat sekali ya. Ya, Bu. Nah, semoga nanti apa yang direncanakan Pak Agus bisa terrealisasi ya Pak ya. Ya, Nah, mudah-mudahan Bu. kemudian ya untuk kompetensi yang spesifik loh, Pak, yang akan diterapkan itu yang spesifiknya apa sih Pak Agus? Kalau kompetensi yang spesifik, saya akan mengambil 2 Bu, Ya, yaitu mendengarkan dengan baik secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada uji. kemudian Pak Agus ya, yang ketiga. Nah, dari rangkaian tadi 1, 2 sudah Pak Agus jabarkan, yang ketiga Pak, tadi sudah kompetensi, terus ada yang spesifik. Nah, yang ketiga indikator Pak Agus. Nah, indikator apa yang ingin Pak Agus ini loh, inginkan bisa tercapai dalam coaching kali ini. Nah, gimana Pak Agus? Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji, menggali apa yang menjadi permasalahan, kemudian saya akan memberikan pertanyaan lanjutan, jadi tidak menggiring atau memberikan
solusi dari saya, tapi Kurcilah yang akan mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri. Wah, mantap sekali nih Pak Agus ya. Nah, semoga nanti untuk pelaksanaan coaching ya bisa berjalan dengan baik, lancar ya Pak ya, dan mungkin dapat menemukan apa yang dicapai ya Pak Agus ya. Nah, silahkan Bapak Agus melakukan pelaksanaan coaching. Nah, semoga dapat berjalan lancar Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Mala ya atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan coaching dengan baik. Baik Pak Agus. Sampai jumpa lagi ya Pak Agus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ikma. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya Bu Ikma? Alhamdulillah sehat. Pak Agus sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Keluarga juga sehat kan Bu Ikma? Alhamdulillah. Agak-agak gatal tapi kayaknya musim ya Pak ya. Ya ini harus jaga kesehatan Bu Ikma karena cuacanya itu kalau siang panas, kalau malam dingin, ini cuaca yang ekstrim karena tidak ada hujan, kemaraunya panjang, jadi kita harus jaga kesehatan Bu Ikma Betul supaya sekali kita Pak. semuanya bisa sehat selalu. Amin. Oke, sudah 1 minggu kita Bu Ikma kayaknya pertemuan kali ini tidak berjumpa ya. Iya Pak. Betul sekali. Kali ini Bu Ikma ingin membicarakan tentang apa ini pertemuan kali ini. Jadi begini Pak, saya tuh akhir-akhir ini tuh resah Pak. Oh, resah. Jadi tentang murid-murid saya, kan saya ini kan sampai di materi teks deskripsi. Nah itu tuh anak-anak kan menyusun teks. Ini kan dari 4 kelas yang saya ajar kan sudah 2 yang melakukan praktik menulis teks deskripsi. Tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi ketika saya sudah menyampaikan materi tentang kata baku dan tidak baku, ini loh caranya begini, ini yang baku, ini yang tidak. Tapi anak-anak itu masih saja salah dalam menulis kata baku Pak. Jadi harusnya nulis apotek, yang ditulis apotik. Harusnya nulis praktik, yang ditulis praktek. Seperti itu Pak. Jadi pada hari itu saya sudah mengajarkan, sudah membuat tabel untuk latihan, memberikan soal-soal latihan, tapi kok masih saja salah. Jadi saya tuh bingung gitu loh Pak. Oh, jadi Bu Ikma ingin mencari jalan keluar Iya, betul apa yang sekali. dirasakan oleh siswa setelah Bu Ikma menyampaikan pelajaran tapi masih belum maksimal. Iya, betul sekali. Jadi yang Bu Ikma harapkan kira-kira apa ini dari pertemuan ini? Jadi saya itu mengharapkan saya dapat solusi gitu Pak. Jadi dapat penyelesaian dari masalah yang saya alami ini. Kan saya ngajar 4 nih, kan baru 2 yang praktik. Dan saya mau yang 2 ini jadi berhasil gitu, tidak seperti yang 2 sebelumnya. Jadi saya tuh harus apa gitu loh Pak. Kira-kira kan idealnya ada levelnya Bu Ikma ya, Iya. level 1 sampai 10. Kira-kira pada kondisi seperti itu menurut Bu Ikma ada pada level berapa? Kalau kondisi yang sekarang ini masih ada level 5 Pak Agus. Level 5. Karena hampir setengahnya itu yang belum bisa menulis dengan tepat, itu hampir setengahnya. Baik, kalau kondisi saat ini berada di level 5, kira-kira Bu Ikma ingin meningkatkannya pada level keberapa? Saya ingin meningkatkan ke level 7 Pak. 7. Bagus sekali Bu Ikma, berarti ada peningkatan dari Iya. 5 ke 7. Meskipun tidak muluk-muluk gak apa-apa kan ya Pak ya. Yang penting ada kenaikan level gitu ya, minimal 2 tingkat dari level 5 ke level 7. Betul sekali. Jadi ada peningkatan dari sebelumnya gitu ya Pak ya. Kira-kira dengan keadaan seperti itu Bu Ikma punya rencana apa supaya bisa maksimal apa yang disampaikan Bu Ikma kepada para murid? Saya ini ada bayangan Pak. Jadi mau melakukan sesuatu tapi maju mundur gitu loh Pak. Oh, belum yakin? Iya, belum yakin. Jadi saya itu punya rencana membuat board game. Project. Ya, game papan gitu ya Pak. Ya, jadi kalau dulu pelajaran waktu kita zaman SMP itu pelajaran bahasa Inggris kan ada Scrabble itu ya Pak ya, menyusun kata-kata dengan huruf. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip teka-teki tapi menggunakan balok-balok kecil yang disusun. Nah saya itu ingin buat seperti itu Pak, tapi untuk pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, nanti anak-anak itu bermain, kemudian menyusun balok-balok, kemudian menjadi sebuah kata baku. Nah, nanti muter, main lagi seperti itu. Harapan saya dengan bermain seperti itu, anak-anak akan lebih, memorinya akan lebih tertangkap, ya kan, daripada dikasih daftar tulisan ini kayaknya kok membosankan. Nah, mungkin menurut saya dengan seperti itu kayaknya kok lebih menarik seperti itu. Tapi saya bingung, Pak. Jadi Itu sangat luar biasa Bu Ikma. Kayaknya setelah saya mendengar penjelasan dari Bu Ikma, anak-anak akan lebih tertarik. Nah, jadi anak-anak akan lebih semangat untuk belajar dan bisa memaksimalkan tujuan pembelajaran yang Bu Ikma katakan. Kira-kira kapan mulai Bu Ikma akan merencanakan pembuatan seperti itu? saya ini kan butuh beberapa bahan juga ya Pak ya. Nah, rencananya itu saya kan kalau membuat scrabble pakai kayu kecil-kecil itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk melaksanakan dalam waktu yang saya rencananya 2 minggu lagi ya Pak ya. Jadi saya itu buatnya model sederhana dulu. Jadi tidak langsung pakai kalau kayu, tapi saya pakai kertas dulu. Jadi tetap mainnya sistemnya sama, cuma alat dan bahannya yang berbeda. Jadi saya pakai kertas warna-warni dulu, kemudian nanti saya aplikasikan. Jadi kurang lebih 2 minggu untuk persiapan. Baik, kira-kira Bu Ikma bisa menyiapkan selama 2 minggu ya, dari mulai yang sederhana dulu sampai ke pembuatan. Kira-kira ada hambatan atau halangan apa kira-kira ke depannya, misalnya Bu Ikma ingin menerapkan seperti itu? Nah, itu hambatannya mungkin kalau saya belum bisa membuat yang model seperti Scrabble bahasa Inggris pada umumnya, saya mungkin akan membuat Scrabble dalam bahasa Indonesia atau teka-teki itu dengan kertas dulu Pak Agus, untuk mengatasi hambatan saya. Berarti nanti Bu Ikma selama 2 minggu ini berusaha membuat media ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Bu Ikma di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ini Bu Ikma bisa melaksanakannya dengan baik. Nanti kira-kira siapa yang bisa mengingatkan atau bisa membantu Bu Ikma dalam membuat media tersebut? Jadi nanti saya akan minta bantuan kepada sesama guru mapel bahasa Indonesia ya Pak di sekolah saya. Kemudian saya juga nanti akan meminta bantuan rekan saya yang terutama yang di sebelah saya ya Pak ya, untuk mengingatkan tentang komitmen yang saya sepakati ini. Oh, berarti Bu Ikma akan melaksanakan kolaborasi ya, dengan teman-teman guru mapel yang sama di sekolah Bu Ikma, supaya nanti terbentuklah sebuah media yang sangat baik, dan nanti mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini terselesaikan dengan baik ya Bu Ikma. Ini sudah di penghujung pembicaraan Bu Ikma. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu ya, untuk memastikan apakah Bu Ikma sudah berhasil membuat media tersebut dan bisa diaplikasikan dengan para murid. Kemudian nanti saya ingin menanyakan ini kepada Bu Ikma 2 minggu lagi, apa yang menjadi hambatan Bu Ikma, kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan dari kegiatan pembuatan media untuk pelajaran kata-kata baku tersebut. Sampai di sini dulu Bu Ikma ya. Nanti kita bertemu 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Bu Ikma sukses selalu dalam melakukan kegiatan pembelajaran, terutama dalam supervisi pembelajaran untuk pendidikan ke depan. Terima kasih ya Pak Agus. Saya sudah sedikit agak lega sudah menyampaikan permasalahan saya kepada Pak Agus. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya Pak ya. Saya sudah mendapatkan solusi sedikit pencerahan atas masalah yang saya alami. Sekali lagi terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama Bu Ikma. Baik, alhamdulillah Pak Agus. Tadi Pak Agus sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya, dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya Pak Agus ya. Dan tadi sebelum proses coaching ya, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Agus. Nah, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Pak Agus tadi selama proses coaching? Saya tadi melaksanakan coaching dengan indikator mendengarkan dengan baik dan
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Sehingga coach bisa menemukan itu ya Pak ya, apa yang diinginkan dan apa yang dicapainya ya Pak ya. Oke. Dari solusinya sendiri. Jadi menurut saya sebagai observer Pak Agus sudah menjalani coaching dengan baik ya, sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur dari Pak. Nah, Pak Agus juga sudah melaksanakan proses coaching dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching, sehingga coaching dapat menemukan hasil atau ide yang biasanya ingin diinginkan, yang ingin diwujudkan itu ya Pak Agus ya. Nah, untuk selanjutnya semoga Pak Agus bisa menjalankan coaching berikutnya ya Pak Agus ya, mungkin dengan coaching yang lebih bervariasi lagi mungkin ya Pak Agus ya. Nah, selamat Pak Agus, semoga nanti coachingnya yang kedepannya terus berkembang, kemudian berkembang lebih baik lagi. Begitu Pak Agus dari saya. Terima kasih Bu Mala atas pengawasan menjadi supervisor coaching kali ini. Mudah-mudahan Bu Mala tambah sukses selalu ya. Terima kasih Pak Agus atas doanya ya. Selamat sore Pak Agus ya. Sampai berjumpa kembali. Iya.